Oke, kali ini kita akan melihat bagaimana cara membawa model Revit ke dalam Unity supaya kita bisa build menjadi aplikasi VR di Oculus Quest 2. Pertama, kalau kita punya model Revit seperti ini di Unity itu sebenarnya bacanya adalah file FBX yang bisa kita import ke dalam Unity. Revit ini sebenarnya mempunyai kapabilitas untuk ekspor file FBX secara langsung, cuman hasilnya dia jelek, hierarki jadi berantakan, dan materialnya serta teksturnya dia tidak terbaca. Sehingga kita nanti akan butuh workaround, instead kita ekspor langsung FBX via Revit ini, kita akan ekspor ke aplikasi lain yang bisa convert si file Revit ini menjadi file FBX yang baik untuk Unity lah, gitu. Nah, di sini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan di dalam exporting si file Revit ke Unity ini. Kalau kita punya file Revit seperti ini, yang pertama harus diperhatikan adalah material, karena setiap objek ini dia akan dipisahkan nanti berdasarkan material-material yang di-assign atau ada dalam parameter objek tersebut. Misalnya pintu ini ya, kalau kita lihat di sini ada parameter material ini assign ke bagian pintu yang beda-beda sebenarnya. Nah, di sini kalau kita mau bikin pintu ini misalnya nanti jadi interaktif, misalnya ini ada pintu sliding gitu ya. Ini satu daun pintu kita mau bisa gerakin, terus satu daun pintunya dia stay di tempat gitu ya, beserta frame-nya. Nah, itu kita harus nanti bisa pisahkan si material daun pintu yang bisa digerakin dengan the rest of pintu lainnya. Kita buka family-nya terlebih dahulu. Nah, di sini kita lihat ini ada 3 objek ya. Ini satu objek form geometrinya, husennya, kemudian ada 2 nested family. Ini nested family ya. 2 nested family. Yang ini form geometrinya. Nah, form geometri ini dia ada material and finishes di assign tick 2. Ini kita lihatnya ada sama dengan itu, artinya dia di assign dengan satu parameter material. Misalnya ini adalah frame material. Nah, di sini ada sliding door panel 2. Di sini ada 2 tipe ya. Jadi ini kalau dia masih satu tipe, kita harus bikin dia jadi 2 tipe yang berbeda supaya kita bisa assign dengan material yang berbeda. Karena ini nested family. Ini kita tinggal buka edit type-nya, duplicate, kemudian kita kasih nanti material yang beda. Anyway, kita lihat yang pertama dulu. Di sini sliding door panel, ini ada glass finish. Saya akan bikin di sini udah desain, tapi saya akan set satu parameter material baru. Misalkan ini adalah panel glass 1. Dengan ini adalah bentuknya type. Klik OK. Klik OK. Kemudian frame finish-nya saya akan bikin juga panel frame 1. Klik OK. Klik OK. Klik OK lagi. Nah, di panel yang kedua ini juga sama. Saya akan bikin ini satu parameter baru. Ini adalah panel glass 2. Type juga bentuknya. Kemudian ini adalah ini oke ya. Panel glass 2 ini saya assign panel frame 2. Klik OK, OK, dan OK. Saya akan hapus parameter-parameter yang dia nggak dipakai. Ini saya delete. Frame 2, glass 2. Saya delete. Glass materialnya juga di delete. Jadi ini desain seperti ini ya. Klik OK, saya klik load into project. Save change, yes. Yes. Override existing version. Nah, di sini kita harus pastikan dia diassign dengan material yang beda-beda. Misalkan ini adalah frame, ini adalah tick, misalnya ya. Untuk kusen utamanya,
Kemudian ini panel frame 1, saya akan pakai tik 1. Kalau ini diduplicate, kalau dia masih nggak ada materialnya, kita bikin material baru, kita klik kanan duplicate material and asset. Kita kasih nama, misalkan nih frame panel 1. Kemudian kita bisa replace asetnya dengan satu material lain, misalnya wood. Apa aja kita bisa nanti ganti lagi material di unit ya. So, saya akan assign aja birch material lah ini ya, misalnya ya. Klik OK, kemudian panel frame 2 di sini duplicate material and asset. Ini akan jadi 2. Nah, ini pastikan nih dibedain ya. Sebenarnya sih udah beda, tapi ini for safe. Karena kadang dia pas diekspor dia akan tetap jadi satu gitu ya. Saya akan kasih material yang beda lagi. Beechwood, rosewood, apple. Kemudian glassnya. Ya oke lah, sliding glass 1. Yang kedua, ini adalah sliding door 2. Ini saya akan switch asetnya dengan parameter lain. Aset lain. Glass. Misalnya ya blue reflektif. Ya oke lah. Inilah appearance-nya, sehingga dia beda-beda. Jadi kita punya set material yang dia beda-beda nih. Sekarang nih kalau kita bikin dia realistik. Nah, ini semua beda-beda kelihatannya. Begitu pula pintu-pintu yang lain ya. Kalau kita mau bikin ini deh jadi objek-objek yang interaktif ya. Ini udah beda, tinggal tapi ini saya perlu ganti. Ini supaya beda ya. Wood. Misalnya ini cherry. I don't know, ntar kita juga bisa ganti di Unity ya dengan material yang lebih bagus. Oke, kalau udah nih di save. Nah, ini kita perlu export sebagai file namanya DWF. Oh ya, kalau dia ada RPC seperti ini kita nggak perlu export karena ini tidak akan terbaca di Unity-nya. Jadi saya akan matikan saja si planting-nya dari VG. Kemudian kita matikan si planting, kemudian annotation kategorinya juga saya matikan. Ini ada data cat yang di 3D ini juga saya akan matikan dari imported categories-nya. Klik OK sehingga dia bersih. Ya, hanya model 3D-nya aja. Setelah itu kita save, kemudian kita akan ekspor dia sebagai file DWF. Kita akan gunakan software namanya SimLab 3D. Ini ya, SimLab Soft. Ini ada dua macam software ya, ada SimLab Composer dan SimLab VR Studio. Ini sama aja. Dua-duanya ada versi yang free. Kalau kita cek pricingnya, dia ada yang free, ada yang pro. Tapi kita butuh yang pro. Tapi di sini kita ada pilihan untuk dapetin educational license. Jadi kita request aja by email. Nanti dia akan kirimkan serial number-nya untuk kita. Karena hanya versi pro ini atau educational license yang dia bisa ekspor, punya kapabilitas ekspor file FBX ya. Anyway, dari Revit ini kita akan ekspor dia menjadi file DWF. File ekspor DWF. DWFX. Current sheet view only. Ini udah next saja, next. Terus project sample. Replace this asset. Nah, kemudian di SimLab VR-nya di sini kita bisa lihat ya. Ini pertama kali kita buka, ini tampilannya seperti ini kosong. Ini sebenarnya juga bisa bikin VR, tapi lebih robust di Unity yang secara notabene adalah game engine ya, yang aset dan komunitasnya lebih banyak sebenarnya.
Ini dia nanti kalau bikin VR di sini ngelihatnya hanya terbatas pakai VR viewer-nya dia. Anyway, di sini environment-nya masih kosong. Kita akan file import. Kita cari si file DWFX ya. Klik open. Kemudian ini factor reset, zoom to imported model, track imported, place, zoom to imported model, track imported file, klik OK. Nah, ini dia hasilnya. Nah, ini hierarki ada di sini. Kita akan coba cek ya tadi apakah dengan perubahan-perubahan material tadi ini bisa terbaca baik ya. Misalnya pintu ini. Nah, ini udah benar nih. Ini ada 3D geometri 1 2 3 ya. Ada si apa nih? Handle-nya, kemudian ada panelnya, kemudian ada kusennya. Kita lihat pintu sliding yang lain di sini. Nah, ini ada 5 geometri. Ya, jadi ini udah kepisah-pisah nih. Kaca 1, frame 1, kaca 2, frame 2, dan kusennya. Gitu. Nah, dari sini kita akan ekspor ini. Ini hierarkinya udah bagus ya, rapi di sini ya. Ini dikelompokin berdasarkan kategori, berdasarkan family-nya, berdasarkan tipenya, kemudian per objek ya, dan sub objeknya tiap family-nya. Atau tiap objek yang ada di sini ya, tiap instance ya. Kita tinggal file export, kemudian ke FBX, tipenya di sini kita kasih nama model Revit 3. Misalnya ya, klik save. Kemudian nih pastikan unitnya dalam meter. Kemudian nih centang semua yang bawah. Nah, Optimize for VR ini ada info ini ya. Di sini Optimize dia akan di merge semua static object dengan material yang sama. Ya, jadi struktur datanya dia bisa berubah. Nah, ini saya akan uncheck aja, leave it uncheck supaya struktur data ini akan tetap sama ya, dia nggak berubah. Meskipun ini akan ada banyak banget tadi objeknya berarti. FX 2016 binary FX ini saya centang semua. Klik OK untuk ekspor. Nah, masuk ke Unity-nya. Di sini saya punya scene, ini udah saya set up dengan Android ya. Kemudian udah di setup juga untuk player settingnya dengan XR plugin management Oculus. Ini juga Oculus. Kemudian Oculus integration-nya juga sudah di setup. Nah, di sini saya akan bikin di aset ini folder baru. Klik kanan, folder baru. Ini saya hapus dulu ya. Di aset, ini saya akan bikin folder baru supaya ini lebih rapi ya. Create folder, misalnya kasih nama di sini Revit model. Kemudian kita drag aja si file FBX tadi yang kita udah ekspor. Model Revit 3 FBX, drag ke sini. Nah, ini dia. Ini dicentang aja back axis conversion-nya, preserve hierarkinya, ini scale faktornya 1, convert unitnya 1 meter, unity mass compression-nya. Ya ini terserah bisa di off, low, medium, high. Ini pastikan di optimize, ini read write, generate collider, keep quads. Kemudian ya sisanya ini biarin aja lah. Ya. Tapi penting generate collider supaya nanti dia nge-generate namanya collider sehingga objek itu jadi solid. Nanti ya. Klik apply. Untuk nge-save settingnya. Nah, kemudian di sebelah kanan nih ada masih di inspektor nih ada bagian tab materials. Ini saya akan bikin dua folder baru dulu, create folder, kasih nama tekstur, kemudian bikin folder baru lagi, kasih nama material. Nah, kita ke folder yang tekstur dulu. Ini dipilih dulu ini ya, si modelnya.
Di sini pertama ada klik ekstrak tekstur terlebih dahulu. Ekstrak textures, cari folder textures. Ini ya, select folder. Jadi si file-file tekstur yang dibutuhkan dia akan diekstrak. Nanti ya, klik save dulu. Nah, ini semua file tekstur ya. Tapi anyway ini kita bisa tambah sendiri dan akan lebih baik kalau kita tambahin sendiri. Misalnya kita ambil tekstur dari textures.com misalnya ya, supaya lebih rapi. Next adalah ekstrak material ya. Klik ekstrak material, pilih folder material, select folder untuk mengekstrak semua nama-nama material yang ada di dalam model ini. Ya, kemudian kita lihat ya, di sini klik save dulu ya, biar dia nge-save settingnya. Nah, ini semua material ada. Material ini dia akan lengkap beserta tekstur ya, asalkan tadi kita ekstrak teksturnya terlebih dahulu ya. Kalau dia belum diekstrak, ya ini dia nggak akan ada nih si teksturnya di dalam materialnya. Tapi di sini yang material-material yang kebaca dari model FBX yang biasa seperti ini hanya tekstur albedonya, sedangkan ini nanti normal map, head map, occlusion, detail mesh. Ini kita nanti bisa isi sendiri dan sebaiknya kita isi sendiri dari file tekstur lain gitu ya. Kita ganti, kita replace semua tekstur-tekstur ini supaya dia bisa lebih bagus. Kemudian kalau ini semua sudah, kita drag ini ke dalam si hierarki yang ada di kiri. Nah, dia sudah masuk ke dalam modelnya seperti ini. Kalau kita buka, ini hierarki dia sama. Ini ada default kamera bawaannya si Revit. Saya akan delete. Nggak perlu ya. Terus kamera default di sini juga udah saya hapus di sini. Ini kita cek aja nih. Harusnya dia struktur objeknya sama. Misalnya ini, nah pintu ini kita bisa kelompokin ya. Misalnya ini nanti bagian handle sama ininya, ini kita bisa atur nanti ya. Karena ini dia dari dalam prefab hitungannya, kita nanti bisa edit prefabnya sih. Biasanya kita bisa, ini assembly ini. Ini nanti kita bisa prefab open model, atau kita edit lah nanti prefabnya ya, untuk mengatur ini ya, susunan-susunan ini kita bisa atur kembali nanti ya. Karena ini beberapa hal nanti perlu diatur kembali sih. Anyway, ini sudah ada tiap objek ini ada mesh collider ya. Karena tadi di generate secara otomatis ya. Ini ada mesh collider. Ini karena dia masih prefab, kita bisa klik kanan di ini ya nih. Model Revit 3, kita bisa klik kanan prefab, terus pilih unpack atau unpack completely ya. Sehingga dia nggak jadi prefab lagi. Nah ini kita bisa atur nih. Jadi ya, geometri ini, misalnya ini satu panel gitu ya, yang dia, saya akan create empty parent di sini sehingga dia jadi satu objek.
Nah, kayak gini ini kita mesti atur lagi di Unity-nya, gitu ya. Ini sebenarnya nanti akan ngaruh kalau kita mau buat si panel ini misalnya nanti kita mau gerakin nih. Ini nanti bisa bisa nge-slide gitu ya ke kiri kanan gini ya. Karena nanti kan ada interaction yang kita bisa tambahkan. Oke, itu sudah cara import ya. Nanti untuk material dan tekstur kita bisa replace, kita bisa bake light map-nya supaya dia jadi lebih bagus ya jadinya. Oke, next berikutnya saya akan kasih satu kamera XR rig-nya di sini ya, karena ini udah saya setup dengan Oculus integration-nya. Eh, namun di sini saya akan import satu package supaya ini mudah ngeset kameranya, saya nggak perlu ngeset satu-satu lagi. Di sini saya akan import dari package yang sudah pernah saya buat. Import. Nah, ini dia akan nambahin satu scene new ya. Nah, ini saya akan copy dua ini ya. Interaction OVR Rig Synthetic yang dia udah lengkap semua interaktornya udah saya setup di sini ya. Kemarin kan itu ada cara untuk nge-setup interaktor. Ini saya copy, saya pindah ke scene ini, saya paste di sini. Ya. Ini dia ada di 00. 00 itu nanti sama dengan 00-nya yang ada di Revit kalau kita lihat di side plan nih. Nah, ini 00-nya dia ada di sini. Jadi tadi 00-nya di Unity-nya juga akan sama di ujung sini. Gitu ya. Ini mulai kamera sih terserah mau mulai dari mana, ini bisa digerakin kemana aja bebas sih. Gitu. Nggak ngaruh apa-apa. Tapi ini saya biarin aja di 00, toh 00-nya juga udah kelihatan ya di sini ya. Ini naikin dikit lah. Ini nggak akan ngaruh karena dia referensinya trackingnya adalah floor level. Gitu ya. Nah, untuk objek-objek yang perlu diinteraksikan termasuk ground atau lantai yang kita perlu bisa teleport ke atasnya, kita di sini perlu kasih si scriptnya atau kita arrange kayak kemarin lagi ya di dengan apa namanya si interactables gitu ya. Kalau interaktornya udah ada di rig-nya, ini kita perlu set interactable. Misalnya nih si ground ini saya akan set teleport interactable. Nah, ini dia butuh surface, saya akan set surface collider surface. Ya, karena kita sudah punya mesh collider yang di-generate secara otomatis. Di sini saya akan namain satu lagi adalah uh, reticle data teleport. Yang menandakan dia adalah valid target. Oke, ini tinggal di set ke dirinya sendiri, collidernya, kemudian surface-nya. Nah, ini perlu dilakukan untuk semua lantai yang kita mau bisa teleport ke atasnya ya. Termasuk misalkan kalau dia ada tangga seperti ini, terus topo solid, landscape, kayak gini ya. Ini kalau kita bikin landscape dari Revit ya, kita juga nanti bisa bikin terrain sendiri di Unity-nya. Tapi ini kalau kita punya geometri seperti ini ya, ini kita kasih ini ya, teleport, interactable, kemudian surface, collider surface, dan reticle data teleport. Kita assign adalah supaya kita bisa teleport ke atasnya.
Kalau nggak desain, kita nggak bisa teleport ke atas permukaan ini. Nah, untuk membuat material lain, misalnya ini kita mau ganti nih si rumputnya nih. Saya akan masuk ke materialnya dia. Ini ya. Nah, ini kita bisa ganti ya di sini ya. Albedo apa segala macam. Nah, ini kita bisa smoothness-nya kita turunin, terus ya ini kita bisa atur lah, gitu ya. Terus shadernya juga standar ini kita bisa ganti di sini ya. Ini misalkan, oh ini cuman RGB nih, albedo ya hilang teksturnya. Tapi kita, oh teksturnya memang di Revit nggak ada ini ya. Karena dia ada BAM, tapi BAM nggak kebaca ya dibawa ke dalam DWF maupun ke FBX BAM-nya nggak kebaca. Jadi kita harus isi semua material ini di sini ya. Dan kita bisa atur ulang. Kalau kita punya tekstur lagi, ini misalkan ya, ini kita bisa drag ke sini untuk jadi albedonya. Ya. Ini kalau kita mau hapus, tinggal pilih di kotak kecil ini di delete sehingga dia kosong. Gitu. Nah, untuk tekstur kita sebaiknya sih cari di textures.com. Ini ya, kita bisa cari lah. Terus mungkin jangan 4K, nggak perlu 4K untuk teksturnya. Jadi dia masih bisa manageable di hardware-nya Oculus Quest 2.